Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 4 April 2025 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengatakan syukurlah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Karena dengan naiknya Yesus Kristus ke sorgalah Dia mengutus penghibur Roh Kudus bagi dunia ini. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan murid-murid pertama keberanian untuk menyaksikan karya Allah di dalam Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia. Dan tidak tanggung-tanggung sampai mati martir sekalipun mereka mau memberitakan Injil Kristus. Itu semua karena mereka telah dipenuhi oleh Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Syukurlah Roh Kudus itu datang, maka terbentuklah persekutuan orang-orang Kristen. Dan oleh Roh Kudus jugalah kita semua diberikan keinsafan. Dunia ini insaf akan segala dosa. Dia sadar akan kelemahan. Roh Kuduslah yang bisa menolong kita untuk menyadari kekurangan dan kesalahan, menyadari dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus juga yang menuntun kita untuk masuk ke dalam kebenaran Allah di dalam dunia ini. Itulah alasan orang Kristen disebut adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Itu semua adalah oleh karena peran Roh Tuhan, Roh Kudus di dunia ini. Kedatangan Roh Kudus telah menginsafkan dunia, telah menginsafkan kita. Dan hari ini kita boleh menjadi percaya kepada Kristus. Kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus adalah karena karya Roh Kudus itu. Karena karya Roh Tuhan itu yang memberikan kita pengertian, yang membawa kita ke dalam terang. Maka biarlah atau biarkanlah Roh Tuhan itu bekerja dengan leluasa di dalam hidupmu. Roh penghibur, Roh penguat, Roh penuntun, yaitu Roh Kudus, biarlah itu yang senantiasa memimpin kehidupanmu. Dan Tuhan Allah mengutus Roh-Nya, mengutus Roh Kudus adalah menjadi jalan petunjuk bagi kita untuk menerima keselamatan yang telah disediakannya bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, hidup bersama dengan Tuhan, hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan, itulah yang akan membuat kita sadar akan segala perbuatan kita yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah bersama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Roh-Nya yang memimpin dan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Namun bila Roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, itulah yang akan menghibur, itulah yang akan menguatkan, itu yang akan meneguhkan serta menuntun kita
keluar dari kesulitan ke dalam terang Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan itu. Dan dari semuanya itu yang paling utama adalah ketika Roh Kudus menolong kita untuk insaf, menolong dunia ini untuk insaf. Sekali lagi, biarkanlah Roh Tuhan memimpin hidupmu, menuntun, dan kiranya senantiasa mengarahkan kehidupanmu ke dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas Roh Kudus yang telah Engkau utus, Roh-Mu yang diam di antara kami, menolong kami untuk dapat insaf atas segala perbuatan jahat kami, dan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.